Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih. Hari ini kita akan masuk dalam kegiatan P5. Nah, apa itu P5? Masih ingat? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk tema hari ini, P5-nya kita akan masuk pada tema kedua, yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan subtema sampahku, tanggung jawabku. Nah, coba ulangi lagi, sampahku, tanggung jawabku. Sebelum kita ke materi, kita buka acara atau kegiatan hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Mas Fahri. Silakan maju Mas Fahri untuk pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana Rabbana alimna ma yanfa'una ma yanfa'una wanfa'na wanfa'na ma 'allamtana ma 'allamtana waftah qulubana waftah qulubana futuhal arifin futuhal arifin an-nabla. Al-Fatihah. Saya absen dulu nggih. Hari pertama Ahmad Ihsanul hadir. Adli Nafi, Ahmad Hakim, Ahmad Hamam, Ahmad Lutfi, Alvaro Artama. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Saya ulangi lagi ya, untuk kali ini kita masuk dalam kegiatan P5 dengan materi gaya hidup berkelanjutan yang topiknya adalah sampahku, tanggung jawabku. Nah, kita sudah tahu ya bahwa lingkungan kita terutama di Indonesia sampah di mana-mana. Kemudian banyak sekali orang yang masih tidak peduli dengan sampah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini salah satunya diantaranya yang pertama, setelah kegiatan hari ini diharapkan peserta didik atau kalian semua mampu memahami dan mengerti apa itu sampah. Nah, kemudian manfaatnya dan juga bahaya dari sampah, bahaya dari membuang sampah sembarangan. Yang kedua, diharapkan peserta didik setelah pembelajaran hari ini mampu mengolah atau mendaur ulang sampah yang ada. Yang ketiga, diharapkan peserta didik nanti setelah pembelajaran hari ini bisa atau kreatif dalam mengelola sampah yang ada. Kita nanti akan belajar berkreasi, mendaur ulang bagaimana sampah itu bisa kita manfaatkan, lebih-lebih bisa bernilai ekonomis. Nah, bisa dimengerti nggih? Yang pertama kita pahami dulu apa itu sampah. Nah, sampah adalah sesuatu hal yang sudah pernah terpakai, yang sudah tidak dipakai lagi. Baik sampah yang dari hayati atau organik, atau yang berupa sampah non-organik. Limbah, sampah, hasil dari produksi, dan lain-lain itu semuanya yang sudah tidak terpakai, itu termasuk dalam kategori sampah. Nah, kemudian sampah itu ada dua jenis, secara umum ada dua jenis. Yang pertama, sampah organik. Yang kedua, sampah anorganik. Nah, yang organik itu yang bagaimana? Dalam istilahnya disebut sampah hayati atau sampah yang berasal dari alam. Kemudian ciri khasnya sampah organik ini sampah yang mudah terurai. Nah,
Contohnya seperti apa? Daun yang kering yang nggak dipakai. Apalagi? Apa? Coba, ada yang tahu? Contoh sampah organik selain daun. Kertas itu organik apa anorganik? Kertas termasuk anorganik karena bukan hayati, itu hasil produksi. Nah, walaupun kertas lebih mudah tercerai daripada plastik atau yang lainnya. Seperti limbah sayur, limbah buah, atau limbah pohon dan lain-lain, itu semuanya termasuk sampah organik. Yang kedua namanya sampah anorganik. Nah, atau sampah hasil produksi. Seperti apa? Bahan plastik, bahan kaca, kemudian besi dan lain-lain. Baik dari hasil produksi maupun hasil tambang, itu semua termasuk sampah anorganik. Nah, dan sangat lama sekali untuk terurai. Ada yang ratusan tahun baru bisa terurai, ada yang ribuan tahun, bahkan sampah anorganik itu baru bisa terurai. Nah, masalahnya kalau sampah anorganik ini menumpuk dan tidak bisa terurai, maka alam kita tentunya semakin banyak polusinya. Nah, baik polusi udara, polusi air, dan lain sebagainya. Ada sebuah tayangan yang bisa kita buat bahan tafakur. Bagaimana bahaya sampah dan bagaimana cara memanfaatkan sampah, menghindari bahaya dari sampah. Mari kita saksikan ya bersama dan kita bisa memahami bagaimana cara memanfaatkan sampah dengan baik. 1. Mari kita saksikan bersama tayangan sampah. Sebuah warisan yang tidak bisa kita hindari. Sampah organik dapat terurai dan kembali ke alam. Sampah plastik memerlukan waktu puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun untuk melebur menjadi butiran sintetis mikroskopis atau biasa disebut mikroplastik. Sayangnya, mikroplastik tidak bisa terurai sepenuhnya dan kembali ke alam. Butiran-butiran tak kasat mata tersebut bisa ditekan bahwa ilmuwan telah mendeteksi keberadaan mikroplastik. Sudah saatnya kita melakukan gaya hidup minim sampah. Masih besar daripada kecil. Jika dirasa masih sulit, lakukanlah secara bertahap. Karena sebuah kebaikan kecil jika dilakukan bersama-sama akan menjadi sesuatu yang besar. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang juga. Gimana setelah melihat tayangan barusan, apa kalian sudah terinspirasi? Bagaimana perasaan kalian ketika ada sampah yang dibuang tidak pada tempatnya? Nah, tentu kita harus gimana? Peduli. Begitu bahayanya sampah, bahkan bisa sampai mengganggu udara kita, mengganggu air kita, dan bisa menghancurkan apa yang sudah ada di alam ini. Untuk itu, kita hari ini belajar bagaimana cara memanfaatkan sampah yang ada. Nah, untuk tugas hari ini, kita berkelompok, tugas kelompok seperti kelompok biasanya, seperti kemarin. Kita akan mendaur ulang atau membuat kerajinan dari bahan sampah. Nah, bisa dimengerti ya? Nah, bisa kira-kira?
baik sampah yang organik maupun anorganik. Setelah ini kita membentuk kelompok, kemudian kita mencari sampah di luar lingkungan sekolah, kemudian kita kumpulkan dan kita bentuk menjadi kreasi yang menarik, kalau perlu bisa menjadi hal ekonomis. Nah, bisa ya? Siap ya? Oke, kita duduknya berkelompok seperti biasanya. Tempat duduknya dirubah kembali. Monggo. Ayo. Oke, sudah siap ya kelompoknya ya. Setelah ini kita keluar ruangan kelas ini, kita cari sampah, kemudian kita jadikan sebuah kreasi yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya? Siap. Nah, coba masih ingat yel-yelnya? SMP Anur? Bisa. Lebih semangat lagi, SMP Anur? Bisa. 8 kali 3? Luar biasa. Coba sekali lagi semuanya. SMP Anur? Bisa. 8 kali 3? Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, setelah ini kita cari sampah di luar kelas. Nah, kemudian kita balik lagi ke kelompok masing-masing dan kita jadikan sebuah kreasi. Nah, siap ya? Oke, kita keluar bersama-sama. Gimana? Sudah dapat bahan sampahnya? Nah, kira-kira sudah ada gambaran mau dibuat seperti apa? Oke, selamat mengerjakan. Semoga hasilnya bagus semua ya. Amin. Ayo semangat, silakan dikerjakan. Gimana? Sudah selesai? Sudah selesai semua ya? Oke. Kalau sudah, nanti semua kelompok satu persatu mempresentasikan hasil karyanya. Nah, siap nggih? Tepuk tangan untuk kita semua. SMP Anur bisa. 8 kali 3 luar biasa. Kita mulai dari kelompok pertama, kelompok 1. Silakan maju kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hasil dari kelompok 1. Ini bahan-bahannya saya ambil dari buku yang sudah dipakai. Ini saya ambil dari tempat sampah dan botol. Ini bisa dibuat untuk hiasan dinding. Coba lihat. Nah, ya bisa dilihat ya karya teman kita. Sebuah hiasan dinding dari bahan sampah kertas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Berikutnya kelompok 2. Silakan maju.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karya dari kelompok 1. Kami membuat wadah tisu yang terbuat dari sedotan yang nggak terpakai yang saya ambil dari tempat sampah dan tutup botol yang sedikit banyak. Ini berguna untuk sebagai wadah tisu. Ya. Tepuk tangan. Coba lihat. Gimana? Bagus kan? Nah, ini salah satu fungsinya untuk tempat tisu dari bahan sampah yang tidak terpakai. Nah, salah satu karya kelompok 2 hari ini. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Berikutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan 2 karya kami. Ini hanya sama-sama dari stik dan kardus. Dan untuk plastiknya kami pungut dari TPS dan dengan sedotannya. Biasanya ini akan bisa dibuat untuk hiasan dinding. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Kita lihat. Nah, ya bisa kalian saksikan karya teman kita kelompok 3. Ini hanya dari bahan kardus, plastik dan sedotan sudah menghasilkan hiasan dinding yang sebagus ini. Kita kasih semangat untuk kelompok 3. Terima kasih. Silakan duduk. Oh, taruh sini. Nah, itu tadi kita sudah belajar berkarya memanfaatkan sampah. Nah, semoga kedepannya kita tidak membuang sampah sembarangan dan tentunya kita bisa memanfaatkan sampah yang ada dengan membuat kerajinan yang bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan bisa bernilai ekonomis untuk kita semua. Paham ya? Amin. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sebagai penutup, ini akan Bapak tayangkan tentang sampah plastik. Ya, kita saksikan bersama. Mau pakai masker nggak, Mas? Oke. Kalau ngapain? Ini kan cuma satu. Kalau udah makan apa juga. Mau pakai masker nggak, Mas? Nah, kira-kira apa pesannya dari tayangan barusan? Supaya kita lebih hemat atau menghindari dari pemakaian plastik. Nah, untuk kegiatan hari ini mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa yang kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fardhu ilaina inda hajatina. Al-Fatihah.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.